Selamat pagi anak kelas 10. Salam sehat, jumpa lagi dengan Bapak Josman Saragi dalam pembelajaran agama Katolik. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki pertemuan kelima atau bab 5 juga dengan judul materi Kitab Suci dan Tradisi Suci. Pertama sekali kita harus mengetahui apa itu kitab suci dan tradisi suci. Kitab suci itu yaitu firman Tuhan, dan tradisi suci itu merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan zaman dulu yang meliputi oleh bapak-bapak gereja. Kedua ini, kitab suci dan tradisi suci, dapat juga dikatakan sebagai sumber iman. Sebetulnya kitab suci dan tradisi suci merupakan satu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ada 3 sebetulnya sumber iman kita, yaitu magisterium satu lagi. Tetapi pada pertemuan kelima ini kita akan lebih fokus ke sumber iman yang kedua ini, kitab suci dan tradisi suci. Kitab suci. Kitab suci dan tradisi dapat dipahami sebagai pintu masuk untuk mengenal dan memahami Yesus Kristus. Ia adalah sumber utama iman akan Yesus Kristus. Misi Yesus mewartakan kerajaan Allah bukan tugas mudah. Sebelum Yesus tampil di muka umum, sudah banyak paham kerajaan Allah yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya. Paham-paham kerajaan Allah yang berkembang saat itu tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi yang dialami bangsa Yahudi, yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada sikap dan perilaku masing-masing kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Gambaran tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus. Berbagai gambaran masyarakat tentang masa depan. Setiap kelompok masyarakat tentu mempunyai impian tentang masa depan yang ideal, yang ingin diwujudkan. Gambaran tentang impian masa depan tersebut biasanya sangat diwarnai oleh latar belakang situasi yang dialami oleh masyarakat tersebut. Impian masa depan otomatis terkait juga dengan figur pemimpin yang diharapkan. Masyarakat umumnya mengharapkan figur pemimpin yang mampu memimpin masyarakat untuk mewujudkan misi tersebut. Gambaran atau impian dan harapan masyarakat tentang masa depan umumnya diwarnai oleh latar belakang dan persoalan yang mereka hadapi. Hal yang perlu diwaspadai ialah banyak masyarakat yang seringkali terlalu terbelenggu dengan latar belakang dan persoalan yang mereka miliki, sehingga gambaran tentang masa depan pun berkutat tentang diri mereka sendiri. Perkataan Yesus tentang kerajaan Allah dalam konteks masyarakat Yahudi. Latar belakang kehidupan masyarakat pada zaman Yesus, yaitu situasi bangsa Yahudi atau zaman Yesus, bangsa Israel di bawah penjajahan bangsa Romawi, raja-raja dan pejabat atas pilihan Romawi, dan bangsa Yahudi berkelompok-kelompok, tuan tanah dan para imam pro-Romawi demi kedudukan memeras rakyat kecil. Dapat juga diperhatikan dalam geografinya bagaimana dan kelompok masyarakatnya yang bagaimana. Kerajaan Allah dan harapan akan Mesias. Ada 3. Yang pertama, kerajaan Allah yang bersifat politis, yang artinya Mesias diharapkan tampil sebagai seorang tokoh politik yang melawan kekuasaan Romawi dan penindas rakyat. Mesias yaitu Kristus sendiri, Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Yang dimaksud dengan apokaliptis yaitu kerajaan Allah dapat tercapai bila Allah menunjukkan kuasanya dengan menggoncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi, dan pada saat itulah Allah akan membangkitkan suatu dunia baru. Yang ketiga, kerajaan Allah yang bersifat yuridis. Maksudnya yaitu Allah meraja secara hukum, yaitu dengan diberikannya hukum Taurat. Orang akan menjadi keluarga kerajaan Allah kalau mau mematuhi segala hukum Taurat. Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Yang pertama, harapan Israel akan kehadiran kerajaan Allah. Pemahaman kerajaan Allah dalam masyarakat Yahudi. Ada 3, yaitu yang pertama, kerajaan Allah digambarkan dengan kekuasaan Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Artinya bahwa kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Hal ini dapat kita bandingkan dengan Kitab Mazmur 145 ayat 13. Yang kedua, kerajaan Allah sebagai buah ketaatan kepada Allah, sebagaimana hal ini juga senantiasa diajarkan oleh para nabi.
Yang ketiga, kerajaan Allah sebagai suatu penghargaan iman atau tujuan akhir dari iman. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Dalam kerajaan Allah diwartakan tentang Allah dan tindakan Allah dalam hubungannya dengan manusia. Mewartakan Allah dan tindakan-tindakannya berarti mewartakan misteri yang sulit dipahami secara rasional. Maka dalam mewartakan kerajaan Allah kepada manusia, Yesus senantiasa menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif berupa cerita-cerita yang berhubungan dengan situasi kehidupan manusia. Jadi perumpamaan pada saat yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu selalu dikaitkan dengan situasi kehidupan Yesus di mana Yesus berada. Pewartaan kerajaan Allah melalui suatu perumpamaan karena dengan perumpamaan itu Yesus hendak menunjukkan aspek-aspek tertentu dalam kerajaan Allah. Yesus berharap mereka yang mendengarkan mampu menangkap pesan Allah lalu mengambil sikap terhadap pesan Allah itu dan bertobat, karena Yesus mengajarkan bahwa Allah itu maha baik. Perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan kerajaan Allah biasanya diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik berupa benda ataupun kejadian. Jadi Yesus menggunakan perumpamaan dengan maksud agar pewartaan dan ajarannya mudah dimengerti oleh para pengikutnya. Baik anak-anak, untuk tugas ada 6. Yang pertama, apa makna kerajaan Allah dalam Injil Matius 13 ayat 47 sampai 50. Yang kedua, apa makna kerajaan Allah dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Yang ketiga, apa makna kerajaan Allah dalam Markus 4 ayat 13 sampai 20. Yang keempat, cobalah analisa perumpamaan-perumpamaan tersebut untuk menemukan hal-hal yang perlu dimiliki setiap orang. Yang kelima, apa saja yang termasuk dalam sumber iman kita. Dan yang terakhir, buatlah sebuah video kamu yang sedang membaca dan merenungkan kitab suci, dan renungkanlah, buatlah dengan renungannya berdasarkan Injil Matius dan Markus pada nomor 1, 2, dan 3. Pilih salah satu dari kedua Injil di atas. Selamat pagi, terima kasih, tetap semangat anak kelas 10. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.